Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal. Saya dari kelas Teknik Komputer C angkatan tahun 2020. Kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan mata kuliah sistem operasi, yaitu virtualisasi memori. Memori virtual adalah teknik yang memisahkan memori logika user dari memori fisik, menyediakan memori virtual yang sangat besar diperuntukkan untuk programmer. Bila tersedia memori fisik yang lebih kecil, programmer tidak perlu khawatir jumlah memori fisik yang tersedia, sehingga dapat berkonsentrasi pada permasalahan pemrograman. Memori virtual biasanya diimplementasikan menggunakan domain paging atau domain segmentation juga digunakan. Tetapi algoritma segment replacement lebih kompleks daripada algoritma page replacement karena segmen mempunyai ukuran yang bervariasi. Nah, kita masuk di domain paging. Domain paging adalah sistem paging dengan swapping. Page diletakkan di memori hanya jika diperlukan. Hal ini menyebabkan kebutuhan input-output lebih rendah, kebutuhan memori lebih rendah, respon lebih cepat, dan lebih banyak user yang menggunakan. Proses disimpan di memori sekunder atau disk. Jika proses akan dieksekusi, maka dipindah atau diswap ke memori. Jika patch diperlukan, dilakukan acuan ke patch tersebut. Tetapi jika acuan invalid, maka dilakukan penghentian. Patch yang sedang tidak berada di memori tersebut akan dibawa ke memori dari backing store. Kemudian domain paging lanjutannya, untuk membedakan antara patch pada memori dengan patch pada disk menggunakan valid invalid bit. Tabel patch untuk patch yang berada di memori diset valid, sedangkan tabel patch untuk patch yang tidak sedang di memori atau ada pada disk diset invalid. Kemudian patch replacement. Patch replacement diperlukan pada situasi di mana proses dieksekusi perlu frame bebas, tetapi tidak tersedia frame bebas. Sistem harus menemukan satu frame yang sedang tidak digunakan dan membebaskannya. Untuk membebaskan frame dengan cara menulis isinya untuk prompt swap dan mengubah tabel patch atau dan tabel lain yang menunjukkan patch tidak lagi di memori. Kemudian algoritma patch replacement atau FIFO. Algoritma FIFO merupakan algoritma yang paling sederhana. Algoritma FIFO diasosiasikan dengan sebuah patch bila patch tersebut dibawa ke memori. Bila ada suatu patch yang akan ditempatkan, maka posisi patch yang paling lama yang akan digantikan. Algoritma ini tidak perlu menyimpan waktu pada saat sebuah patch dibawa ke memori. Kemudian algoritma patch replacement optimal. Algoritma optimal merupakan hasil penemuan dari Belady's anomaly. Algoritma ini mempunyai rata-rata patch fault terendah. Algoritma optimal akan mengganti patch yang tidak akan digunakan untuk periode waktu terlama. Algoritma ini menjamin rata-rata patch fault terendah untuk jumlah frame tetapi sulit implementasinya. Kemudian algoritma patch replacement, less recently used. Algoritma less recently used merupakan perpaduan dari algoritma FIFO dan optimal. Prinsip dari algoritma less recently used adalah menggantikan patch yang sudah tidak digunakan untuk periode waktu terlama. Kemudian alokasi frame. Alokasi frame berhubungan dengan mekanisme alokasi sejumlah memori bebas yang tetap berada di antara beberapa proses. Meskipun terdapat beberapa variasi pengalokasian frame bebas di beberapa proses, tetapi strategi dasar jelas yaitu proses user dialokasikan untuk sembarang frame bebas. Terdapat dua bentuk algoritma alokasi, yaitu equal allocation dan proportional allocation. Pada equal allocation, jika terdapat m frame dan n proses, maka setiap proses dialokasikan sejumlah frame yang sama atau m per n frame. Pada proportional allocation, setiap proses dialokasikan secara proporsional berdasarkan ukurannya.
Kemudian alokasi lokal global, alokasi lokal dan global. Patch replacement adalah faktor terpenting lain yang harus dipertimbangkan dalam alokasi frame. Pada multiple proses yang berkompetensi pada mendapatkan frame, algoritma patch replacement dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu global replacement dan local replacement. Global replacement mengizinkan suatu proses untuk menyeleksi suatu frame yang akan dipindah dari sejumlah frame, meskipun frame tersebut sedang dialokasikan ke proses lain. Pada local replacement, jumlah frame yang dialokasikan untuk proses tidak berubah. Setiap proses dapat memilih frame dari frame-frame yang dialokasikan untuknya. Yang terakhir, tracing. Kegiatan aktivitas paging yang tinggi disebut tracing. Sebuah proses mengalami tracing jika menghabiskan lebih banyak waktu untuk paging daripada eksekusi. Efek tracing dapat dibatasi dengan menggunakan algoritma lokal atau priority replacement. Jika suatu proses tidak memiliki jumlah frame yang cukup, maka sering terjadi page fault, sehingga harus mengganti beberapa page. Tetapi karena semua page sedang digunakan, harus mengganti page yang tidak digunakan lagi kemudian. Konsekuensinya, sering terjadi page fault lagi dan lagi. Proses berlanjut page fault, mengganti page untuk page fault, dan seterusnya. Ya, mungkin segitu saja presentasi saya tentang virtualisasi memori. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.